Halo guys, kembali lagi bersama channel YouTube saya Freddy Kako. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana menurut teman-teman semua layakkah Bapak Joko Widodo disebut sebagai Bapak Pembangunan. Kita simak ulasan yang berikut ini. Ketika selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh beliau. Salah satunya yaitu berupa pembangunan yang di mana saat ini benar-benar masyarakat Indonesia sangat merasakan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tahu sendiri pada pemimpin-pemimpin sebelumnya pembangunannya itu lebih berfokus ke daerah-daerah Jawa, Sumatera. Tapi ketika Bapak Jokowi mulai memimpin negeri ini, sekarang sudah menjalani sekitar 2 periode, banyak sekali pembangunan yang beliau lakukan. Khususnya kami sendiri di wilayah Indonesia Timur, terlebih khusus di NTT, itu sangat merasakan dampak dari kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Menurut saya pribadi, Bapak Joko Widodo itu layak disebut sebagai Bapak Pembangunan. Mengapa demikian? Ya, seperti kita lihat banyak sekali pembangunan di mana-mana yang bahkan pada era kepemimpinan sebelumnya itu banyak yang mangkrak proyek-proyeknya itu. Pernah suatu ketika waktu saya di Jakarta, saya naik di taksi. Jadi dalam taksi itu saya mengobrol sama sopir taksinya tanpa saya bertanya. Ketika lewat di suatu tempat, sopir taksinya bilang begini, "Mas, jalan tol ini dulunya pembangunannya cuman sampai di sini saja. Cuman ketika Bapak Jokowi menjadi presiden, bangunannya mulai dilanjutkan kembali." Artinya apa? Di sini kadang-kadang orang melihat bahwa utang Indonesia itu sudah semakin tinggi. Memang iya, tapi utang yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo ini adalah, menurut saya pribadi, adalah utang yang positif, bukan utang untuk dikorupsi. Kami di NTT ini sangat merasakan sekali pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Ada bendungan Ragnamo, baru-baru ini beliau meresmikan bendungan di Maumere, Napugete. Di NTT itu sekitar 7 bendungan. Itu merupakan terbanyak untuk wilayah Indonesia. Dan memang prioritas Bapak Jokowi itu yaitu wilayah Indonesia Timur yang selama ini jarang sekali dijamah oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kita bukan mau meremehkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, memang mereka juga bagus, tapi lebih bagus pembangunannya ke wilayah barat. Nah, wilayah timur ya baru di masa kepemimpinan Joko Widodo ini. Sampai-sampai ketika rakyat sangat merasakan dampak dari apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Joko Widodo, sampai-sampai mereka menginginkan bahwa kalau bisa Bapak Joko Widodo itu bisa 3 periode. Tapi kita tahu sendiri bahwa semua itu sudah diatur oleh undang-undang bahwa jabatan pemimpin negara atau presiden itu cuman 5 tahun dan bisa mengikuti periode keduanya lagi. Mungkin harapan kita masyarakat Indonesia yang senang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi adalah menunjukkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk memegang tongkat estafet untuk memimpin bangsa ini ke depannya. Dan saya yakin bahwa untuk pemimpin-pemimpin yang berikutnya mungkin sudah tidak terlalu lagi memikirkan mengenai pembangunan. Karena memang selama masa kepemimpinannya Bapak Joko Widodo ini, pembangunannya sudah sangat bagus sekali. Saya membayangkan begini, seandainya dulu ketika Bapak Soeharto
Selama 32 tahun dia memimpin bangsa ini, dia mempunyai prinsip seperti Bapak Jokowi. Saya tidak bisa membayangkan negara Indonesia itu saat ini seperti apa. Kita lihat Bapak Jokowi baru 5 tahun dia memimpin, 5 tahun lebih dia memimpin bangsa ini. Kita sudah merasakan dampak yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau beliau memimpin negara ini atau bangsa ini selama 32 tahun. Saya tidak bisa membayangkan kalau bangsa kita akan menjadi bangsa yang disegani oleh sebangsa di dunia ini. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh Bapak Joko Widodo, yaitu proyek-proyek yang mangkar di era-era kepemimpinan sebelumnya. Dia bisa menuntaskan itu. Nah, itu artinya apa? Dia ingin bahwa apa yang dicita-citakan oleh pemimpin sebelumnya, apa yang direncanakan oleh pemimpin sebelumnya harus tetap dijalankan dan dilaksanakan. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Saya pribadi ya kalau disuruh memilih apakah Bapak Jokowi bisa 3 periode, kalau saya pribadi kalau bisa jadi presiden selama 32 tahun. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Soeharto. Ini hanya pendapat saya, tapi kita boleh berpendapat, tapi semua itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Oke guys, kira-kira menurut teman-teman semua, layakkah Bapak Joko Widodo ini disebut sebagai Bapak Pembangunan? Mari kita berdiskusi di bawah kolom komentar ya guys. Hanya apa yang saya sampaikan ini mungkin ada kata-kata yang salah atau ucapan yang salah. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya hanya menyampaikan bahwa saya pribadi dan juga mungkin seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur itu sangat-sangat berterima kasih atau sangat-sangat bersyukur dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Kita lihat baru-baru ini ketika beliau mengunjungi Maumere dan juga di Sumba, banyak sekali masyarakat yang berkerumun. Itu tanpa diundang. Sendirinya mereka berkerumun, mereka tidak peduli lagi ini musim corona atau ini lagi wabah, mereka tidak peduli. Mereka pada intinya mereka ingin menjumpai Bapak Presiden Joko Widodo. Karena memang mereka sangat merindukan sosok pemimpin seperti ini. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar channel saya tetap terus berkembang. Terima kasih.